Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Idofi, SPDI MPDI, yang kami hormati, saya sebagai pemateri dari kelompok 8 ingin mempresentasikan laporan penelitian filosofi manajemen pendidikan. Oke, saya bernama Muhammad Rizkullah, NIM A.20220127, dan teman saya Muhammad Habibus Hoiro, NIM A.20220125. Nah, di sini langsung latar belakang. Dalam pandangan Islam, manusia diyakini sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki potensi untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia dilengkapi dengan akar ruh dan fitrah untuk mengembangkan dirinya menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ini menjadi landasan dalam pengelolaan pendidikan Islam, yaitu untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemikiran para tokoh tentang filosofi pendidikan Islam. Yang kedua, apa pengertian filosofi manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, apa saja filosofi prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Tujuan dari penelitian itu yang pertama untuk mengetahui pemikiran para tokoh tentang filosofi pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian filosofi manajemen pendidikan Islam. Dan yang ketiga, untuk mengetahui filosofi prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, pengetahuan, dan berakhlak mulia, insan kamil. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal dan menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan kontekstual. Nah, di sini juga ada landasan teori menjadi landasan dalam merumuskan filosofi, prinsip, dan praktik pengelolaan pendidikan Islam. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi memberikan petunjuk tentang pentingnya menuntut ilmu, metode pembelajaran, dan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Landasan filosofi ini menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dan penyelenggara pendidikan Islam. Prinsip-prinsip dasar ajaran Islam seperti tauhid, akhlak mulia, keadilan, keseimbangan, dan ketakwaan menjadi pondasi kokoh dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Di sini juga ada metode penelitian. Metode pembelajaran dalam manajemen pendidikan Islam menekankan pada pendekatan logistik, holistik yang memperhatikan aspek kognitif, aktif, dan psikomotorik peserta didik secara seimbang. Terus mengutamakan nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, toleransi, kedamaian, kebersihan, dan kerapian perlu diciptakan untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Nah, di sini juga ada alur penelitian dari yang definisi tugas atau mengembangkan topik. Terus yang kedua ada pencarian informasi atau memunculkan rencana penelitian. Ya, yang ketiga penggunaan informasi atau membaca, mencatat, dan secara umum mempermudah proses menulis. Yang keempat ada sintesis atau memunculkan ide sendiri dan mempresentasikannya dengan baik. Dan yang terakhir evaluasi atau refleksi. Berikutnya akan saya lanjutkan data dan penjelasan. Evaluasi dan penilaian dalam manajemen pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau akademik semata, tetapi juga mencakup penilaian terhadap perkembangan spiritual, akhlak, dan perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Penilaian dilakukan secara holistik dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan pendidikan secara menyeluruh. Pemikiran para tokoh mengenai filosofi pendidikan Islam. Pertama, Imam Al-Ghazali memberikan kontribusi besar dalam pemikiran pendidikan Islam melalui karyanya Ihya Ulumuddin. Kedua, Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiolog Muslim terkemuka, memberikan pemikiran penting tentang pendidikan dalam karyanya Muqaddimah. Ketiga, Muhammad Abduh, sebagai tokoh pembaharu pendidikan Islam di Mesir, menekankan pentingnya memadukan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Keempat, Muhammad Iqbal, seorang penyair dan filsuf Muslim,
asal India memberikan kontribusi penting dalam pemikiran pendidikan Islam. Beliau menekankan pentingnya pengembangan individu yang memiliki kekuatan spiritual, intelektual, dan moral untuk membangun peradaban Islam yang maju. Kelima, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas sebagai pemikir pendidikan Islam kontemporer memberikan penekanan pada pentingnya memahami konsep pendidikan Islam secara mendalam dan memurnikan sistem pendidikan dari unsur-unsur sekuler. Keenam, Ismail Razi Al-Faruqi, tokoh penting dalam gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan, menganjurkan perlunya menyatukan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Beliau menekankan bahwa dikotomi antara ilmu umum dan agama telah menyebabkan krisis dalam sistem pendidikan Islam. Filosofi prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Pertama, prinsip tauhid. Prinsip ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber nilai tertinggi dalam pengelolaan pendidikan. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini mengharuskan ditegakkannya keadilan dalam menyelenggarakan pendidikan. Ketiga, prinsip musyawarah atau syuro. Prinsip ini mencerminkan prinsip demokrasi dalam Islam, di mana pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan Islam. Teori manajemen pendidikan Islam merupakan konsep ilmiah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan utama teori ini adalah mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang unggul, baik dari segi akademik maupun pembentukan karakter Islam peserta didik. Fungsi-fungsi manajemen dalam teori ini meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pengarahan dilakukan dengan memberikan bimbingan, motivasi, dan keteladanan dari pimpinan lembaga pendidikan. Prinsip lain yang menjadi landasan teori ini adalah keikhlasan dalam beramal, yakni menjalankan seluruh aktivitas manajemen semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lingkup penerapan teori ini mencakup seluruh aspek manajemen lembaga pendidikan Islam. Kesimpulan, seluruh aktivitas manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan harus didasari dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Tidak ada diskriminasi dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, maupun hubungan antara individu. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.